Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mufidah Hikmatun-Nisa dengan NIM 011023011012 dari kelas 4A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran PAI untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ake Azhar Anissa SSMPD. Dalam video ini saya menggunakan model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique, yaitu model pembelajaran yang bertujuan membantu peserta didik untuk mengidentifikasi, menjernihkan, dan menetapkan nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga mereka dapat mengambil sikap berdasarkan nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Model ini sangat tepat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena nilai-nilai Islam bukan sekadar dipahami tetapi harus dihayati dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama hari ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar sebuah topik yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kenapa itu penting? Karena Rasulullah bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang teladan terbaik dalam bersikap dan berperilaku. Beliau adalah sosok panutan dalam akhlak, dan ini sudah ditegaskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, melalui pelajaran ini kita akan belajar bukan hanya mengetahui akhlak Rasulullah, tetapi juga merenungkan dan memilih nilai-nilai yang relevan untuk kehidupan kita. Karena itu, kita gunakan model pembelajaran VCT, Value Clarification Technique, untuk membantu kalian menyadari dan menentukan nilai hidup berdasarkan ajaran Islam. Sebelum kita ke materi, Ibu ada game nih, yaitu game Siapa Aku. Pertanyaan 1. Aku adalah sikap yang membuatmu tetap tenang meskipun kamu dimarahi. Aku sering dijadikan senjata para nabi saat mendapat cobaan. Tanpaku, kamu sudah tersulut emosi. Siapa aku? Ya, benar. Jawabannya adalah yang kedua. Aku adalah istri Rasulullah yang pertama. Aku seorang pedagang kaya dan wanita mulia. Aku selalu mendukung dakwah Rasul sejak awal. Siapa aku? Nah, benar, itu jawabannya. Sekarang yang ketiga. Aku adalah waktu yang sangat ditunggu umat Islam. Aku datang setiap tahun dan diwajibkan bagi yang mampu. Aku adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Siapa aku? Ya, betul, jawabannya Ramadan. Yang keempat, aku membuat orang percaya padamu. Aku berarti kamu tidak mengingkari janji dan tidak berkhianat. Rasulullah sangat menjagaku dalam setiap tindakan. Siapa aku? Nah, benar. Jawabannya amanah. Lalu yang terakhir, kelima, aku adalah sahabat Rasul yang menemani beliau hijrah ke Madinah. Aku dikenal sangat jujur dan dermawan. Aku adalah khalifah pertama setelah Rasul wafat. Siapa aku? Nah, benar, jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut, kita ke materi. Anak-anak, coba kita renungkan sejenak. Pernahkah kalian merasa menyesal karena marah kepada teman? Atau merasa bangga karena berhasil berkata jujur walau sulit?
Nah, itulah yang disebut proses penilaian diri, di mana sebuah cara untuk memperjelas nilai-nilai yang ada dalam diri kita, di mana yang model VCT ini mengajak kita menganalisis, memilih, dan menghidupkan nilai. Jadi, kalian tidak hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar menghidupi akhlak Rasul. Sebelum masuk ke nilai-nilai itu, mari kita pahami bahwa akhlak Rasulullah itu adalah representasi dari nilai-nilai Islam yang hidup dalam tindakan nyata, bukan hanya konsep di buku. Oke, lanjut kita membahas 5 akhlak utama Rasulullah SAW yang paling relevan untuk kehidupan remaja masa kini. Pertama ada jujur atau sidik. Nah, Rasulullah ini terkenal dengan julukan Al-Amin sejak muda, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Orang-orang Quraisy sangat percaya pada beliau karena kejujurannya. Suatu kisah ketika Nabi diminta menyimpan barang-barang orang Quraisy, bahkan saat mereka ingin membunuhnya, beliau tetap mengembalikannya. Yang kedua ada sifat amanah. Amanah ini berarti bisa dipercaya. Rasulullah selalu menepati janji dan tidak pernah mengkhianati tugas. Ketika Rasulullah berdagang, beliau tidak pernah menipu. Kejujurannya membuat Siti Khadijah tertarik untuk mempercayakan bisnis padanya. Yang ketiga, sabar dan pemaaf. Rasulullah menghadapi banyak hinaan, tetapi beliau tetap bersabar dan mendoakan kebaikan. Saat Rasulullah ke Taif, beliau dilempari batu, tapi beliau malah berdoa agar suatu saat anak-anak Taif menjadi umat yang baik. Yang keempat, rendah hati. Meski Rasulullah adalah pemimpin umat, beliau tetap menyapu rumah, menjahit bajunya sendiri, dan selalu bersikap rendah hati terhadap semua kalangan. Yang kelima, dermawan. Rasulullah tak pernah menolak permintaan, bahkan sering memberikan seluruh yang ia miliki kepada fakir miskin. Suatu kisah, ketika saat ada tamu datang dan tidak ada makanan, Rasulullah bersedia tidak makan dan membagi apa yang ada. Selanjutnya, mari kita buat kegiatan klarifikasi nilai, di mana ibu akan membacakan beberapa pernyataan, kalian jawab setuju atau tidak setuju, oke? Lalu jelaskan alasannya. Tidak ada jawaban yang salah ya, karena ini soal keyakinan kalian sendiri. Yang pertama, saya boleh berbohong demi menyelamatkan diri. Setuju atau tidak setuju? Yang kedua, lebih baik balas dendam daripada diam saja. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, kalau teman berbuat salah, lebih baik saya diam. Setuju atau tidak setuju? Yang keempat, menolong orang lain adalah kewajiban. Setuju atau tidak setuju? Yang kelima, kalau tidak ada yang melihat, saya boleh melanggar aturan. Setuju atau tidak setuju? Nah, setiap jawaban kalian akan menunjukkan nilai yang kalian yakini dan apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak. Alhamdulillah, kita telah belajar banyak hari ini. Kita bukan hanya mengetahui siapa Rasulullah dan bagaimana akhlaknya, tetapi kita juga mencoba meneladani nilai-nilai itu dalam diri kita. Oke, ibu punya lagu nih yang berjudul Teladan Rasul. Teladan Rasul sangat indah, jujur, sabar, dermawan. Mari kita ikuti jejaknya agar hidup jadi berkah.
Semoga pelajaran hari ini menjadi cahaya bagi hati kita dan amal bagi kehidupan kita. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus menjadi pribadi yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.